Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadika Egi Wicaksono dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas Teknik Listrik 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan yang berjudul tentang perencanaan strategis. Definisi perencanaan: proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan antara tujuan, keahlian, dan sumber daya. Keberhasilan antara tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar yang terus lebih berubah. Tujuan perencanaan strategis yaitu membentuk serta menyempurnakan bisnis dan produk perusahaan sehingga mampu mencapai sasaran laba dan pertumbuhan. Perencanaan korporasi yaitu mendefinisikan tentang misi korporasi, menetapkan unit bisnis strategi, membebankan sumber daya ke masing-masing unit bisnis strategi. Merencanakan bisnis baru, merampingkan, menghentikan bisnis lama. Misi bisnis yaitu perencanaan yang mendefinisikan sifat dasar dan ruang lingkup bisnis serta memberikan petunjuk penting untuk mengelola perusahaan. Karakteristik misi yaitu berfokus pada sasaran yang jumlahnya terbatas, menekankan kebijakan dan nilai utama yang ingin ditaat oleh perusahaan. Mendefinisikan lingkup persaingan utama yaitu tempat tempat perusahaan beroperasi. Karakteristik strategis bisnis unit. Yang pertama yaitu strategis bisnis unit atau SBU adalah bisnis tunggal atau kelompok bisnis yang dapat direncanakan serta terpisah dari bagian perusahaan yang lain. SBU memiliki kelompok persaingan tersendiri, yaitu memiliki manajer yang bertanggung jawab. SBU memiliki manajer yang atas perencanaan strategis dan kinerja laba dan mengendalikan bagian besar faktor mempengaruhi laba. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama pendekatan kualitatif matriks SWOT dan yang kedua pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Analisis lingkungan internal yang dapat dilakukan yaitu tentang sumber daya. Yang pertama berwujud aktivitas yang dapat diukur. Yang pertama sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi. Yang tidak terwujud yaitu aktivitas yang telah terakumulasi sepanjang tahun. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, sumber daya inovasi, dan sumber daya reputasi. Umpan balik yaitu beberapa lingkungan bersifat stabil dari tahun ke tahun. Beberapa lingkungan perlahan-lahan berevolusi dengan cara yang dapat diperkirakan. Dan yang terakhir, beberapa lingkungan mengalami perubahan yang besar, cepat, dan tidak dapat diperkirakan. Proses manajemen pemasaran yaitu urutan proses fisik tradisional, yaitu membuat produk serta menjual produk, yaitu mendesain produk, scanning, proses memproduk, penentuan harga jual, menjual, promosi,
distribusi, kemudian ke pelayanan. Langkah-langkah dalam proses perencanaan pemasaran yaitu terdiri dari menganalisa peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, dan mengelola usaha pemasaran. Mengelola usaha pemasaran itu terdiri dari pengendalian rencana tahunan, pengendali profitabilitas, dan pengendalian strategis. Isi rencana pemasaran yaitu terdiri dari ikhtiar eksekutif dan daftar isi, kemudian situasi pemasaran saat ini, analisis peluang dan isi, kemudian tujuan, strategi pemasaran, program tindakan, proyeksi keuangan, dan pengendalian penerapan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.